hu aha hu aha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miqdariha wa kasri nuqur wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin huzili dari wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa kasdil rizqi wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa alatana wa amwalana
Ya Rabbana kun hadiran fi hayatina na'mal haqqan an nuhibbahu daiman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa Sirrul Asrar wal Ittihad wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan dalam hidup kita, bertambahnya rezeki dan nikmat kita tidak melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa kita sesungguhnya pada akhir hayat kita yang timbul hanya cahaya Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahyina ya Allah bil iman. Ya Allah, iman bil iman. Ya Allah, cahayailah kami, hidupkan kami dengan iman kami ya Allah kepada Engkau dan Rasulnya. Dalam Al-Gunyah, dikit lagi lah. Dalam Gunyah minggu kemarin dalam kitab Gunyah, Syekh mengingatkan bahwa manusia itu selalu hidupnya afat, diganggu oleh bermacam ragam khotir hatinya. Ya kelak, khotir itu ada 6. Khotir gangguan itu 2, khotir diri dan khotir setan. Yang bersifat nafsu duniawiyah itu karena ada khotir diri kita. Yalah, melapai-lapai, mengompori
Nah, mengompori-ngompori itu setan. Bukan hanya kita, guru agama gin bisa dikompori oleh orang. Anu guru ajar, nang murid juga, anu guru ajar. Pian guru dikatakan orang bungol guru ajar. Siapa aja gurunya, si anu tuh guru ajar. Oh, emosi gurunya. Padahal ini tuh yang bungol aja gurunya, sama besar sambatan. Ya kah? Nah, itu namanya dikompori oleh setan. Setannya melihat mulut si muridnya. Itu namanya setan. Nah, fitnah memfitnah jadi kelak. Nah, ada orang itu baik aja sudah. Misalnya kita di Banjar, tuan guru tertentu bagus saja sudah baik aja, itu sudah jadi masalah lagi. Jangan ini ngalih itu bahaya. Jangan dilawani jabib. Nah, biblah. Waqtasuhum bil unsi bihi was-sukun ilahi. Bila orang itu sudah, kata saya, diberikan Tuhan kekhususan. Nah, pian pernah punya telepon itu ada telepon khusus dikasih orang lah. Orang tuh misalnya orang kaya lah. Nah, biasanya orang kaya bang bibai. Anu jar, kalau menelponku nomor ini aja jar. Jangan nomor ini jar. Kalau nomor ini bisa kada aku terima jar. Wah, ada lah pernah kayak itu lah, mendengar lah. Lalu dikasihlah kita nomor khusus guru ay. Bila ada penting, nah kesini aja jar nelpon. Nah, ayolah. Nah, ini maksud saya. Kita juga demikian oleh Allah. Kita diberi nomor khusus. Lain nomor HP lain nih. Nomor kejiwaan. Nomor jiwa. Kalau dulu pernah kita bicara dalam kitab Gunyah itu, Allah memberi nama ruhnya secara khusus. Pernah dengar lah? Nah, itu tidak ada yang tahunya. Tapi Allah memberitahukan kepada para malaikatnya nama ruh kita secara khusus. Bahasa lainnya gelar ruh. Ruh kita sama aja kayak kita nih, nama kita sebenarnya cuma bergelar. Iyalah. Gelar. Kalau nabi itu banyak enggak gelarnya? Apa-apa gelar nabi, ingat jaka Al-Mustafa, orang yang terpilih, Al-Mukhtar, orang yang terpilih dari sekian terpilih. Nah, orang kepalanya para terpilih. Nah, Al-Mustaba, Al-Mustaba, Al-Amin. Al-Mustaba orang istimewa, paling istimewa. Apalagi Al-Amin, orang dipercaya. Oh, Rasulullah itu banyak benar. Al-Mujahid, orang yang mujahid, orang yang berjuang. Sohibul Barakah, orang yang memiliki berkah. Apalagi Sohibul Huda, orang yang bisa memberikan petunjuk. Gelar Nabi itu banyak. Kita sebutin barang diberi gelar Tuhan. Ya kah? Tapi di alam roh. Siapa gelarnya? Tanya itu Tuhan langsung. Kenapa? Kan tidak bisa menanyai orang. Ya kenapa? Karena Tuhan yang menggelari. Iyalah. Nah, berarti pian yang tahu, insya Allah mudahan. Biar anak isuk meninggal dunia malam ini. Nah, jatuhan kamu kugelari ini jatuhan. Oh, banyaklah sekarang orang anak meninggal. Sekarang sudah tahu kapannya anak meninggal. Yalah. Aku ridho ya Allah meninggal dunia. Meninggalnya ya guru lah. Nah, pas meninggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ya kelak mah nyamannya, senangnya menghadap Allah Subhanahu. Ini luar biasa. Wasukun ilahi. Bila dia mendapat kekhususan itu, rasa nyaman, dia pun diam. Karena dia tidak bisa menceritakan dengan orang lain keadaan itu. Tidak bisa dia menceritakan kepada orang lain. Kenapa tidak bisa menceritakan kepada orang lain? Karena dirinya merasakan sendiri kepada Allah, tidak bisa dia mengisahkan kepada orang lain. Bingungnya mengisahkan kepada orang lain. Inilah rahasia kegaiban terjadi. Saya menceritakan salah satu dalam kitab Nawadir, ya, dalam kitab Nawadir berkaitan dengan kitab Gunyah ini, tentang riwayat Abi Kilabah. Abi Kilabah ini sahabat Rasulullah. Abi Kilabah ini sahabat Rasulullah, termasuk orang yang terakhir meninggal dari zaman sahabat. Maksudnya selain umur Sidin Tuha, tapi Sidin generasi sahabat, kalau ada istilah ulama tertentu sahabat kecil. Dimana ketika beliau hidup, beliau mulai kecil gitu. Nah, sehingga umur beliau
Orang sudah zaman tabiin, sidin masih ada gitu. Abi Kilabah. Nah, dia memiliki hubungan khusus dengan Allah. Sahabat Nabi ini punya hubungan khusus dengan iktisohum tadi itu, iktisohum itu billah, dengan Allah itu sudah ada hubungan khusus. Apa ini? An Abi Kilabah annahu ra'a fil manami. Suatu saat Abi Kilabah tidur makbaratan, ra'a makbar, dia melihat kuburan, karena kuburaha qadis syaqat, dia melihat kuburan itu terbuka, mulai terbelah tuh nah. Bermimpi nih sidin. Wa ana amwataha kharaju, tiba-tiba manusia dari kubur itu keluaran. Wa qa'adu, kemudian duduklah ala sapiril kubur, di samping kubur mereka. Nah, dudukan. Wa ka'anna baina yadaya kullu wahidin minhum tabakan min nuri, di hadapan mereka yang keluar dari kuburan itu ada tobakan min nur, ini lampu, model lampu apa tuh, lampu cahaya. Nah, kalau kita di sini apa bari orang salikur tuh apa, Guru? Bon, lentera lah. Nah, lentera min nur, cahaya yang bercahaya. Wa ra'api ma bainahum rajulan min jiranihi lam yaro baina yadaihi nuran pasa'alahu lahu. Di antar sekian kuburan itu, orang menghadapi lampu itu ada satu kuburan yang kuburan itu dia tidak ada lampunya, gelap. Aku dekatilah waktu dalam mimpi itu, aku dekati jar jar Kilabah nih, jar Abi Kilabah. Pas'aluhu, aku bertanya kepadanya, mali la aran nuran baina yadaika, kenapa engkau ini tidak ada lampu lentera di hadapan kamu nih? Kenapa? Jar Abu Kilabah. Qala innallaha ulai auladan wa asdaqa yad'una lahum wa yatasaddaquna alaihim hajan nur mimma ba'asu ilaihim. Mereka yang punya cahaya itu mereka punya anak-anak mereka itu mendoakan kepada orang tuanya, wa asdaqa, dan bersedekah dengan menyebut nama orang tua. Yad'una lahum wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah alaihim, ya, biwalidain. Jadi kalau ulun bersedekah nih, misalnya di majelis ngasih nasi di majelis, ya Allah aku hadiahkan pahalanya untuk ayah dan ibu. Sembahyang tarawih kah, ya Allah aku hadiahkan sholat ini pahalanya untuk ayah dan ibu. Tuh bersedekah namanya orang tua. Setiap beramal soleh niatakan ke situ orang tua. Yad'una lahum wa yatasaddaquna wa hajan nur mimma ba'asu ilaihim, sehingga mereka bercahaya. Wa innali, tetapi aku waladan gairu soleh, aku memiliki anak dia tapi anakku ini tidak soleh. La yad'uli, tidak pernah mendoakanku. Wa la yatasaddaqu li ajli, dia tidak bersedekah karena aku, tidak menghadiahkan pahalanya kepadaku. Pala nurali, sehingga aku pun tidak memiliki cahaya. Wah, terkajut Abi Kilabah, ya kaji Abi Kilabah siapa orangnya? Lalu terjadilah pembicaraan, diketahui Abi Kilabah. Besoknya bangun tidur, Abi Kilabah didatanginya si anak tadi itu. Begini-begini orang tua kamu. Cepat ya kayak Pak. Lalu jar anak tadi itu, ayuha, aku ingin bersedekah li ajlihi. Summa ba'da madah ro'a Abu Kilabah. Kemudian si anak setelah mendengar itu rupanya sadar. Lalu dia pun bersedekah menyebut nama orang tuanya. Dia melakukan amal kebaikan lalu menyebut nama orang tuanya. Bini piang tong guru meninggal nih pian sebut juga lah bila buat kebaikan guru. Sebut juga guru lah. Kesian bini pian mengawani pian gelas sudah. Lawas mengawani pian lah. Nah, tapi ingat harus pinanya piannya lah. Cinta sampai ke mati pian ngarannya. Sewaktu Jusudin. Nah, lah kita dengan orang tua cinta kita sampai ke mati istilahnya. Nah, sedekahin. Lalu apa? Tiba-tiba dalam waktu yang lain Abi Kilabah ini berdoa, waro'a baina yadai jalika rajulun nuran aziman. Dalam mimpi yang kedua dia melihat orang tuanya itu ternyata sudah memiliki cahaya. Ditanya Abu Kilabah dalam mimpi itu. Bahkan ujar sidin nuran aziman aduan minasyamsi wa akmalu min nuri gairi.
Cahayanya lebih terang lagi daripada cahaya yang lain-lainnya, bagaikan matahari. Cahayanya tuh menyinari mana bersilau. Cahaya yang lain kurang kelihatan, ini nang silau benar. Pokola rajul, ya Aba Kilabah, wahai Abu Kilabah, jazakallahu anni khairan. Terima kasih, mudahan Allah membalas kebaikanmu Abi Kilabah, bahwa engkau sudah menyampaikan apa yang kau inginkan. Sekarang aku nah bercahaya benar. Ma minan nirani bi ibni, karena anakku itulah aku bercahaya ini. Subhanallah, alhamdulillah Jakilabah. Nah, ya bayangkan Bian, ini orang yang disebut patan amul ma'rifah bil ma'rifah, orang mendapat kenikmatan ma'rifah sehingga terbukalah cahaya-cahaya, dia dapat merasakan sesuatu yang bersifat arwah, kegaiban. Dalam hari-hari kita, mungkin Bian ada orang tua sinilah sudah meninggal lah, sudah ada kelak. Nah, kira-kira ada aja lah. Kawalah pian merasakan apa yang dirasakan orang tua pian. Bila pian kawal merasakan itu bagian daripada samaratul ma'rifah, hadiah buah daripada ma'rifah pian kepada Allah dan Rasulnya. Itu diberikan tanda oleh Allah seperti demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah